A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Thumma inna 'alaina bayanah. Kalla bal tuhibbunal 'ajilah wa tadharunal akhirah. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah wa wujuhun yawma idzin basirah tadhunnu an yuf'ala biha faqirah. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu kembali di podcast Keluarga Penghafal Al-Quran. Hari ini ya podcast yang kedua dari channel Markas Insan Qurani, dan alhamdulillah juga subhanallah ya, hari ini kita kedatangan tamu spesial ya. Tentunya sahabat Quran ada sebagian yang tahu, dan beliau adalah Umi Milah ya. Beliau adalah seorang direktur pendidikan Markas Insan Qurani, dan juga beliau mempunyai anak yang dalam proses menghafal Quran. Alhamdulillah sekarang sudah selesai 30 juz, dan beliau sudah hadir bersama kita di sini. Langsung saja kita sapa beliau ya. Subhanallah. Assalamualaikum Umi Milah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Ustaz? Alhamdulillah sehat luar biasa Ustaz. Podcast Keluarga Penghafal Quran. Alhamdulillah, gimana aktivitas kesibukannya luar biasa hari ini? Ya, seperti biasa ya, menemani anak murojaah, kemudian lanjut ke markas ya, seperti itu. Dan tentunya aktivitasnya seorang ibu yang di rumah mengawal syahid dalam menghafal Al-Quran. Aktivitas sama kayak ibu-ibu biasa ya Ustaz sebenarnya, nggak terlalu banyak bedanya, cuman karena punya anak penghafal Quran mungkin aktivitas utama ya menemani murojaah dulu pagi hari. Selanjutnya sudah selesai ya mungkin urusannya ke rumah tahfiz balita ya, dari pagi di sana, nanti mungkin biasanya ada jam mengajar di sore hari. Pagi kita urus beberapa kegiatan-kegiatan yang memang dilaksanakan di Rutaba, sorenya biasanya dapat jam mengajar. Itulah aktivitasnya insyaallah. Sahabatku kan mungkin di rumah ya yang melihat video ini mungkin bertanya terkait tentang syahid ya. Kita sudah tahu bahwasanya syahid ini proses menghafal Quran itu begitu panjang ya. Tentunya sebelumnya itu mungkin sahabat Quran mau bertanya, dahulu sebelum mungkin sebelum menikah ya, mungkin Umi Milah itu ada keinginan atau berazam, sebelumnya sudah berazam ingin menjadikan anak-anak penghafal Quran ya. Tentunya di sini kami ya bisa mengambil faedah dari mungkin proses perjalanan dalam menemani syahid menghafal Quran. Bisa Umi ceritakan seperti apa? Kalau niat awal ya mungkin saya di usia 23 tahun belum menikah, saya sudah menuliskan. Ada, kalau nggak salah saya cuma hanya menuliskan tiga anak yang saya inginkan gitu. Yang pertama ada yang bisa jadi pengusaha gitu ya. Kemudian ada yang saya tuliskan jadi ilmuwan, dan salah satunya yang saya tuliskan yang saya ingat itu adalah menjadi ulama, atau mungkin dari gadisnya itu ya Ustadz ya. Itu ternyata sudah pernah ada tertulis gitu, tidak hanya dimimpikan tapi memang dituliskan gitu. Kemudian ya seiring waktu berjalan ya itulah kadang ya mimpi kita, harapan kita itu memang menjadi sebuah doa gitu, dan baru bisa terlaksana itu justru di anak ketiga. Syahid ini anak ketiga. Syahid ini anak ketiga,
dan perjalanan itulah baru dimulai gitu. Prosesnya panjang Ustadz ya, saya rasa sampai hari ini juga masih berproses ya, kalau saya nilai itu begitu gitu ya. Jadi kalau ceritanya syahid ini itu dari dalam kandungan. Jadi ceritanya saya hamil 8 bulan, itu biasanya kalau bulan Ramadan itu kan ada tayangan gitu ya di Hafiz Cilik gitu ya, di RCTI itu ya. Nah, di situ saya melihat muncullah sosok Syekh Kamil Elabuddin itu dengan anak-anaknya waktu itu yang masih kecil. Seingat saya tahun 2012-an ya, 2012-an beliau datang ke Indonesia dan muncul di televisi. Yang terbetik ketika menonton itu ya, Masya Allah gitu, kok bisa ya mencetak anak seperti itu gitu, dan alangkah enaknya bisa belajar langsung dengan beliau gitu. Nah itu prosesnya. Tapi ya ketika lahir belum langsung juga ininya bagaimana gitu ya, dan ketika dia masih usia di bawah mungkin 1 tahun 2 tahun gitu ya, kami pindah rumah dan di situ tidak ada, anak saya tuh ceritanya tidak mau pergi mengaji di tempat yang sudah ada gitu awal mulanya gitu. Jadi saya punya 3 anak saya tuh tidak mau pergi mengaji di tempat orang lain gitu, maunya belajar ngajinya sama uminya gitu kira-kira. Akhirnya di tempat baru, di komplek perumahan baru kami itu kami membuka sendiri gitu ya. Kita buka dulu dengan harapan ya anak kita mau belajar mengaji setiap hari, itu yang terjadi. Dan Syahid ini dari kecil ya duduk sama saya ngajar gitu ya. Jadi kalau kakak-kakaknya sekolah, dia selalu sama saya, duduk melihat orang ngaji, melihat orang menghafal surat-surat pendek dan sebagainya gitu. Iya, iya, dari kecil itu seingat saya, saya tuh dulu namanya di kampung ya Ustadz ya, yang belajar itu kadang bisa sampai 75 orang gitu kan. Itu kadang dari pagi ada yang mau ngaji pagi gitu, nanti siang dikit ada lagi, nanti agak sore ada lagi, dan itu Syahid itu selalu duduk di dekat kita mengajar gitu. Ya, subhanallah. Jadi awal mula Syahid menjadi penghafal Quran ya mulai sekarang. Jadi prosesnya itu begitu panjang ya, diawali dengan menuliskan di kertas ya, berazam, dan kemudian setelah mengandung itu ikut nonton, kemudian ya banyak juga ya membaca inspirasi dari orang-orang ya. Salah satunya kayak yang saya baca itu keluarganya Ibu Wiryaningsih dengan 11 penghafal Quran gitu. Bayangin punya anak banyak dan semuanya penghafal Quran gitu. Atau saya juga sempat bertemu dengan Ustadz Budi Atsari ya, suaminya Ustadzah Yoyo Yusro. Beliau juga semuanya anaknya penghafal Quran, dan dari situ saya selalu bertanya bagaimana caranya gitu, bagaimana jadi seorang ibu yang diamanahi anak-anak seperti itu gitu kan, seperti itu. Dan itu benar-benar jadi apa ya, motivasi gitu ya, semangat untuk mencari tahu bagaimana dan terus berdoa kepada Allah biar ditunjukkan jalannya bagaimana, seperti itu. Dan qadarullahnya alhamdulillah ketika ada metode ini gitu ya, ditawari oleh foundernya, kalau nggak salah foundernya dulu lagi cari pengajar gitu ya, gitu kan. Saya awalnya minder, Ustadz, masa sih gitu ya, saya kan cuman guru ngaji di kampung yang waktu itu saya mengajar dan saya sedang belajar gitu. Nah, dan saya bukan penghafal gitu, saya tidak punya hafalan yang banyak gitu, kecuali surat-surat pendek saja yang saya hafal gitu. Tapi saya iseng saja gitu ya, saya coba jawab WA-nya gitu kan, waktu itu via WA kan, saya lihat di broadcast di WA gitu kan, kok kayaknya saya kenal ini yang kirim broadcast ini gitu kan. Akhirnya saya mencoba menawarkan diri dengan niat saya mau jadikan anak saya bagian dari penghafal Quran gitu. Akhirnya ya udah temuan aja gitu, ketemuan, bincang-bincang gitu ya, karena sudah kenal juga gitu ya sebelumnya. Jadi ya akhirnya inilah perjalanannya, diamanahi untuk bersama berjuang di Rumah Tahfiz Balita gitu. Nah, itulah mulai dari situ program Syahid ini untuk menghafal dimulai di Rutaba ini insyaallah. Alhamdulillah Syahid sudah selesai ya Umi ya, selesai menziadahkan 30 juz, luar biasa. Syahid ini mulai menghafal berapa tahun ya?
Syahid masuk rutaba itu sekitar umur 4,5 tahun Ustaz. 4 tahun setengah. Masih kecil sekali ya. Itu hitungannya balita ya. Di bawah 5 tahun ya. Di bawah 5 tahun, luar biasa. Kemudian waktu Umi mengajak Syahid untuk Al-Quran, mungkin masukan ke Matafis, adakah penolakan dari Syahid dan bagaimana cara Umi membujuk dan mengarahkan Syahid untuk bisa untuk mau menghafal Al-Quran? Karena ibunya ngajar di situ ya, sebenarnya tidak terlalu banyak penolakan sebenarnya, tidak seperti yang lain-lain gitu ya. Hanya saja karena tipe pemalu ya. Kalau gurunya sudah berganti bukan uminya, nah di situ dia mulai nangis atau tiba-tiba tidak mau bersuara di kelas gitu. Dan kalau di kita ini kan sudah ada cara-cara tersendiri Ustadz. Yang jelas kayak memberikan reward gitu ya. Kalau dia masuk kelas, kalau dia mau mengulang hafalannya dan sebagainya. Yang jelas anak-anak itu tidak tahu. Untuk jadi penghafal, mau dijadikan penghafal itu mereka kan tidak tahu. Yang tahu kita sebagai orang tuanya yang paham itu kan. Seperti itu. Jadi kita upayakan, kita bujuk gitu ya sedemikian rupa, kita kampanyekan kalau kita dengan Al-Quran itu bahagia, senang, kemudian nanti akan banyak hadiah seperti itu. Itu yang membuat dia akhirnya bersemangat datang ke Rutaba. Triknya seperti itu. Jadi setiap keluar dari kelas saya langsung biasanya saya ajak ke warung atau kemana dan dia boleh pilih. Atau setiap dia selesai menyelesaikan murojaahnya, saya berikan hadiahnya seperti itu. Bagaimana Umi bisa mengarahkan Syahid sampai selesai 30 juz? Alhamdulillahnya di usia dia balita itu dia sudah mendapati kesan pertama dengan Al-Quran itu menyenangkan. Dia dapati di Rutaba itu tidak ada guru yang marah-marah gitu. Itu kita sangat terbantu di situ. Itu awalnya gitu. Kemudian dengan senangnya dia hadir, nyaman gitu ya. Kemudian bertemu dengan teman-temannya yang satu frekuensi, bestie ya kalau kata orang sekarang gitu ya, seperti itu. Dan menjaga fokusnya dengan Quran gitu. Dan kalau menurut saya sih ala bisa karena biasa gitu, karena kita sudah bikin programnya di rumah, itu ada jadwal dia murojaah, maka itu sudah menjadi kebiasaan. Jadi kalau bahasa anak-anak itu kalau nggak datang ke Rutaba itu malah pusing gitu, mau ngapain gitu kan. Tapi kalau datang ke Rutaba itu udah jelas kita mau ngafal, nanti kita bisa main sama kawan-kawan dan sebagainya gitu. Jadi yang saya pupuk itu pertama kali adalah kesenangannya dulu, cinta dulu, senang dulu, di sana enak. Dan biasanya di momen-momen tertentu saya sampaikan ada keberkahan yang Allah hadirkan. Misal gitu ya, ketika kita belanja gitu, misalkan ingin beli buah gitu ya, warung tadinya tidak ada pembeli gitu ya. Ketika kita datang ke sana gitu ya, kemudian kita membeli buah gitu, tidak lama dari situ rame orang beli gitu kan. Saya sampaikan ini karena ada penghafal Quran. Setiap penghafal Quran menginjakkan kakinya, insya Allah akan datang keberkahan bersama Allah gitu. Allah akan hadirkan keberkahan di situ gitu. Jadi itu yang saya sampaikan. Atau misalkan ketika kita pergi ke satu pusat perbelanjaan, kita masuk parkir itu susah Ustaz, biasanya tempat parkir gitu kan. Nanti kita ya berdoa gitu, mudah-mudahan kita mudah cepat dapat tempat parkir gitu. Nanti setiap masuk set itu nggak sampai muter kemana-mana, itu masuk. Nah biasanya sama abinya pasti akan langsung bilang, Masya Allah ya, karena kita abi ini bawa anak penghafal Quran gitu ya. Jadi penghafal Quran itu kita sampaikan, Masya Allah anak penghafal Quran ini membawa banyak kebaikan gitu. Jadi dari situ yang membuat kita istiqomah gitu ya. Atau pernah juga misalkan kita mogok gitu di jalan gitu ya, nanti mereka saya minta untuk murojaah gitu kan, nanti tiba-tiba ada saja pertolongan Allah itu. Nah itu biasanya saya nanti langsung sambungkan lagi, ini karena doa penghafal Quran gitu. Jadi mereka dengan Quran itu, oh iya ya Mi ya, oh ya Mi ya, Quran itu ternyata begini. Nah ketika sudah datang senang, kemudian dia merasakan dampaknya, bagaimana keberkahannya itu juga dia rasakan. Allah itu senantiasa mengijabah apa yang dia minta dan dia bisa merasakan kedekatan Allah. Itu sih menurut saya yang bisa mengistiqomahkan Syahid. Kemudian yang kedua yang bisa mengistiqomahkan itu adalah kesabarannya itu sendiri gitu. Tentunya dengan doa juga ya? Iya, berdoa. Jadi setiap
kesulitan kalau dia menghafal gitu kan, ini susah loh Mi gitu kan. Itu kan kalau sudah begitu dia udah mau nyerah gitu ya, ini susah loh Mi, susah benar gitu. Dan saya kalau sudah begitu saya mulai cari referensi menenangkan diri saya juga gitu, ketika saya tahu memang susah gitu kan. Tapi gimana nih ngadepin anak yang mengalami kesusahan gitu, masa kita mau ya sudah deh stop aja gitu kan, nggak gitu kan. Jadi saya carikan referensi, saya dengarkan ceramah, saya cari apa gitu. Dan satu ketika saya dengar Ustaz Adi Hidayat itu kan mengatakan, ketika ketemukan satu ayat yang sulit maka jangan pernah katakan itu sulit, tapi sampaikan ini sulit, insya Allah mudah, insya Allah mudah, insya Allah. Nah, hal-hal seperti itu juga saya tanamkan ke Syahid. Jadi sesusah apapun dek kita rasakan, tapi itu Quran itu kata Allah janjinya mudah gitu. Dan kita harus pegang kuat janji Allah itu gitu. Kita harus percaya dengan yakin janji Allah itu. Insya Allah mudah, insya Allah mudah, insya Allah mudah. Jadi ketika dia menghadapi satu ayat yang sulit, yang dia ucapkan itu, ini sulit ya Allah tapi insya Allah mudah. Ini sulit ya Allah tapi insya Allah mudah. Nah gitu. Jadi kalau ditanya apa yang membuat istiqomah, satu memang berdoa minta istiqomah, minta ya Allah ini selesai gitu ya, minta ya Allah istiqomah gitu. Insya Allah itu aja Ustaz. Ya, bersesuaian dengan firman Allah, laqad yassarnal Qur'ana lizikri. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan Al-Qur'an bagi mereka yang ingin mempelajarinya ya, Zee. Masya Allah, luar biasa. Biasanya kalau keluarga yang dia itu notabene sudah ada penghafal Quran, kemudian mungkin ada adik-adik kakaknya sudah dalam proses menghafal Al-Quran, tentunya ini satu hal yang mudah. Tapi sedangkan Ustazah Mila kalau di background mungkin dari proses menghafal Qurannya itu kita lihat Umi sendiri itu notabene-nya mungkin bukan dari pondok ya Umi ya? Iya, Umi, saya Mila, bukan ya. orang pondok. Jadi tentunya ini adalah kesulitan ya kalau misalnya sahabat Quran mungkin, wah ini kok bisa ya, keluarga yang bukan dari pondok, keluarga yang bukan ustaz, keluarga yang notabene-nya bukan ya mengenal banyak tentang Al-Quran itu bisa menjadikan anaknya sebagai penghafal Al-Quran. Itu gimana caranya itu bisa Umi menjadikan Syahid ini seorang penghafal Al-Quran dan selesai sekarang ini sudah 30 juz? Masya Allah ya, semua biiznillah, atas pertolongan Allah gitu ya. Semua Quran yang sampai di anak kita itu bukan usaha kita gitu, tapi Allah lah yang mengumpulkannya untuk dia gitu ya. Kata Allah, Allah kumpulkan di dalam dadanya gitu kan, seperti itu. Dan tentunya kalau anak hafal Quran di pondok itu udah biasa, itu sudah sangat biasa gitu kan. Jadi bagaimana gitu, dan saya sendiri dan suami bukan background pondok gitu ya, kami pun masih belajar saat ini memperbaiki bacaan Quran dan sebagainya gitu kan. Tapi saya yakin Allah turunkan Al-Quran itu bukan hanya untuk anak pondok, bukan untuk para kiai saja gitu, tapi memang Quran itu Allah turunkan untuk umat gitu ya. Ketika kita meminta kepada Allah, masa Allah nggak kasih sih gitu. Jadi sekarang kita minta tidak Quran itu untuk anak-anak kita itu. Jadi karena saya sempat cerita dengan guru tahsin saya juga belajar tahsin dengan Ustazah Ria ya, beliau lulusan Mesir gitu kan. Ustazah, saya ini saya tidak seperti Ustazah, sudah belajar ke Mesir dan sebagainya gitu. Layak tidak saya ini seorang Mila ini yang kuliahnya aja jurusan akuntansi gitu kan, yang kerjanya itu cuman ibu rumah tangga gitu, terus layak enggak saya punya anak penghafal Quran gitu kan. Sedangkan yang saya punya itu Ustazah cuma Allah. Saya cuma punya Allah, yang saya punya keyakinan Allah yang memiliki Al-Quran, dan saya hanya ingin meminta itu kepada yang punya gitu. Layak enggak saya Ustazah gitu. Ya waktu itu yang menguatkan saya, Ustazah selalu bilang, dengan kefakiran kita sebagai seorang hamba, ketika kita berdoa Allah akan hadirkan Mbak gitu. Tapi karena benar-benar merasa fakir Ustaz, tidak punya background apapun gitu, dan saya yakin inilah jawaban atas doa-doa gitu ya. Ini kesabaran dalam ikhtiar gitu ya, dan kita meminta
Yang jelas memang saya berdoa, saya benar-benar meminta. Syahid kan ini sudah selesai ya, Umi Mila, dengan ziyadahnya 30 juz. Kemudian Ananda nanti gimana untuk di rutabanya, apakah masih berproses untuk menghafal Al-Quran atau ada program-program yang nanti akan dijalani Syahid di Markas Insan Qurani? Kalau sekarang kita dari Rutaba itu setelah selesai kita masuk di program alumni namanya Ustadz ya. Jadi mereka akan meneruskan proses Quran mereka gitu. Dan di program alumni itu salah satu targetnya adalah memungkinkan hafalannya insya Allah gitu ya. Dan yang jelas ziyadah itu kan baru pembuka. Dan tugas utamanya adalah menjaga gitu kan. Dan itu lebih berat. Itu lebih berat ya, saya rasakan saya mendampingi di fase kedua. Kalau saya bilang ini fase ya. Kalau fase pertama itu menziadahkan, di fase kedua ini memungkinkan dan menjaganya. Nggak tahu, kalau saya pribadi di fase kedua ini ada sedikit kita lebih berhati-hati gitu karena kita sudah mulai memperbaiki cara membacanya gitu ya dengan tahsinnya gitu, dan itu ada perbaikan di sana sini. Yang jelas butuh daya tahan untuk murojaah gitu. Yang Umi rasakan saat ini ketika Syahid sudah selesai ziyadah 30 juz kemudian masuk ke program alumni, dan apa perubahan yang mendasar di Syahidnya yang Umi rasa saat ini apa? Kalau ditanya perubahan ya Ustadz ya, banyak sekali ya. Anak-anak yang terzibghah dengan Al-Quran itu banyak sekali mengalami perubahan. Kalau saya boleh cerita dari level ke level itu ada saja perubahannya gitu ya. Cuman yang paling nampak signifikan itu adalah ketenangan. Jadi Allah kan sudah bilang, barang siapa yang banyak mengingat Allah akan ditenangkan jiwanya gitu kan, seperti itu. Dan itu yang terlihat dari Syahid gitu, dan teman-temannya yang lainnya yang saya perhatikan. Jadi anak-anak ini tumbuh menjadi pribadi yang tenang gitu ya. Kemudian yang saya lihat juga sensitivitas terhadap kebaikan itu Masya Allah sangat kuat responnya gitu. Jadi benar kata beberapa para ulama gitu, Quran itu akan menghadirkan kebaikan demi kebaikan gitu ya, ziyadatul khair gitu, kebaikan yang bertambah dan bertambah. Dan itu yang kami lihat gitu ya, mulai dari sikap santunnya terhadap orang tua gitu ya, dan nggak banyak pola lah dengan anak usia-usia segitu tuh bisa membawakan diri di tengah orang yang ramai gitu ya, dan sebagainya gitu. Dan yang jelas kalau ada perintah kebaikan dari Allah gitu ya, itu yang disampaikan oleh ustadz-ustadznya di markas gitu ya, itu insya Allah gitu ya akan mudah dia mengerjakan gitu ya. Dia tidak banyak tanya gitu, kenapa harus begini dan sebagainya gitu. Jadi ketika memang perintah itu di dalam Al-Quran diminta untuk seperti itu, hatinya, keimanannya mudah-mudahan Allah jaga seperti itu, dia akan menerima itu, sami'na wa ata'na, dan dia kerjakan gitu dengan batas kemampuan dia gitu. Itu yang paling saya lihat gitu. Jadi bukan hanya menghafal Quran, tetapi juga Syahid ini menjadi anak yang tumbuh dengan akhlakul karimah ya, yang berkaitan dengan Al-Quran. Di tengah kesibukan Umi yang luar biasa padat, bagaimana cara Umi membagi waktu untuk menemani Syahid merojaah di rumah, menemani untuk bersama Al-Quran? Mungkin Umi bisa share ke kita. Kalau saya pribadi ya Ustadz ya, membagi waktu dan sebagainya itu dengan berbanyak macam uji coba gitu ya. Tapi pernah dulu jam 4 harus bangun gitu ya, saya selesaikan gitu. Tapi ternyata karena tipe anak plekmatis, butuh tidur lebih panjang gitu, belum begitu efektif untuk dia waktu itu gitu. Akhirnya saya mundurkan, mungkin di berapa menit sebelum azan subuh itu sudah saya bangunkan gitu ya, untuk dia sholat. Dan sebisa mungkin memang kita memanfaatkan waktu ya, kalau tidak bisa sebelum subuh
maka setelah subuh gitu. Intinya sebelum matahari terbit, sebelum dia melihat apapun, maka saya mengusahakan sekali dia dengan Qur'annya. Entah waktunya itu 30 menit gitu ya, 20 menit, maka itu waktu yang memang saya sediakan untuk Qur'annya, salah satunya itu gitu. Kemudian nanti kalau sudah ada aktivitas, kalau zaman dulu karena kakak-kakak sekolah kita udah berangkat dari rumah itu 5:30 gitu. Maka biasanya kita manfaatkan waktu di perjalanan. Di perjalanan 5:30 menuju ke sekolah itu makan waktu 45 menit, dan itu biasanya kita pakai untuk memutarkan audio, dia murojaah dan sebagainya, itu biasanya kita maksimalkan di situ gitu. Dan kadang anak-anak ini juga punya waktu yang dia bisa konsentrasi. Atau kalau sekarang sudah semakin besar, kita bisa tanya dia mau di jadwal yang mana gitu kan gitu. Biasanya kalau sudah sampai Rutaba, ya di sela-sela saya sebelum mengerjakan apa, misalkan saya mengisi hari itu, saya mengisi training gitu, jam 8 gitu. Biasanya saya datang ke sini biasa jam 7 atau setengah 8. Nah itu sebelum saya ngisi training, saya murojaah dulu apa tugasnya hari itu, saya cicil gitu ya. Nanti ba'da training selesai 2 jam saya mengurus Rutaba, itu baru kita selesaikan lagi PR-nya gitu. Bahkan nanti sebelum berangkat diantarkan masih ada sisa PR dari Rutaba waktu itu, ya kita kerjakan gitu. Jadi intinya memang menyempatkan gitu ya. Jadi apa-apa saja yang bisa disempatkan, diselakan gitu, itu kita sempatkan gitu. Dan kita sudah kerjakan itu seperti itu. Jadi yang harapannya sih meskipun waktunya mungkin tidak panjang dan sebagainya, tapi mudah-mudahan membawa kebarokahan dari Allah gitu. Syahid ini tentunya nggak sendiri ya Umi ya. Ada kakak. Gimana itu membagi waktu untuk kakaknya nanti mungkin belajar juga sama Umi? Kalau anak-anak, kakak-kakak ini saya kalau belajar di sekolah, karena memang saya sudah tanamkan kalau di sekolah serius. Kebenaran sekolahnya nggak terlalu banyak PR kecuali weekend. Kebenarannya, jadi kalau hari-hari biasa PR sekolah itu tidak terlalu banyak, hanya 1-2, dan itu biasa kita kerjakan di malam hari saja gitu ya. Ketika kita sudah selesai dari Rutaba, baru anak-anak mengurus urusan sekolahnya gitu, seperti itu. Ini Syahid sekolahnya di mana ya Umi ya? Saya lihat Syahid ini sama Umi ya, terus aktivitas belajar, murojaah itu. Alhamdulillahnya Syahid ini sekolah, tapi kita mengambil jalur PKBM. Jadi kalau ditanya saya sekolah nggak? Sekolah Syahid, karena saya punya NISN gitu ya. Jadi sekolah di Generasi Juara, dan kita mengambil program yang homeschooling. Jadi pembelajarannya bisa kita kerjakan, kita atur sendiri di rumah gitu ya, tapi dia ada ujiannya, ada ngumpulin tugas, ada pertemuan via online-nya juga ada. Jadi saya lagi mengambil jalur yang mungkin tidak banyak orang ambil Ustadz gitu ya. Dan wallahu alam nanti jadinya ya, tapi yang saya kerjakan dengan Syahid ini, satu Quran kurikulumnya, kemudian yang kedua adalah kita ikutkan dia di kursus untuk matematika dan bahasa Inggris. Jadi 3 yang jadi domain utama untuk Syahid di masa SD-nya, bisa dibilang di masa SD gitu ya. Jadi Al-Quran yang pertama, kemudian kita ikutkan matematika, kemudian yang ketiga ikutkan bahasa. Sebenarnya pengennya satu lagi Ustadz, ada bahasa Arab gitu ya, karena Quran dan bahasa Arab itu kan saling terkait. Tapi mudah-mudahan nanti kan seperti saya dari awal cerita, selalu akan ada Allah tunjukkan jalannya gitu. Jadi kalau ditanya sekolah atau enggak, homeschooling gitu ya. Tapi ya dia kalau ditanya orang kan kadang anak-anak gitu kan, Umi aku nih ditanya orang, aku sekolah di mana gitu kan. Dijawab deh di Generasi Juara, insya Allah. Bukan berarti dengan Al-Qurannya saja ya. Iya. Syahid juga belajar ya ilmu matematika, ilmu umumnya ya itu. Untuk peran abinya gimana Umi Mila di rumah? Apakah ikut serta dalam bersusah payah menemani Syahid menghafal Al-Quran? Perannya menurut saya sangat besar ya, karena nggak akan jadi ini semua kalau suami tidak memberikan izin dan ridhonya gitu ya.
Jadi ketika saya sudah melangkahkan kaki ke Rutaba dari awal dan menjejakkan anak mau di sini, nah itulah peran Abi yang paling utama dan sebagai pendorong kami untuk menyelesaikan ini. Karena suami saya cuma mengatakan kalau sudah terjun tuntaskan, gitu ya. Jangan sampai mundur, jangan sampai menyerah, gitu. Ya itu salah satunya, gitu. Jadi itu yang memberikan semangat kalau menurut saya, gitu ya. Kemudian ya banyak ya Ustadz ya, kemana-mana diantar, dijemput, mungkin gitu ya. Rumahnya jauh, jadi pengorbanan lelahnya beliau, gitu ya. Menurut saya itu, gitu. Saling mendoakan, gitu ya. Ayo sama-sama berdoa untuk anak-anak, gitu ya. Itu yang menurut saya peran yang penting, gitu kan. Karena kalau sudah, atau peran yang paling penting itu juga adalah bagaimana nasihat dia ke anaknya, gitu ya. Ketika saya sudah mentok, ini anaknya ngambek, nggak mau murojaah dan sebagainya, itu terselesaikan dengan peran ayah, gitu. Jadi abinya saya cuma tinggal WA, Mas ini anaknya dibilangin ya, hari ini suruh murojaah sama uminya, gitu. Nah itu menurut saya sangat membantu sekali. Ketika sudah saya nanti murojaah ya sama umi, gitu. Nah itu anak cepat, gitu, cepat menaati, gitu. Nah itu menurut saya itu sangat-sangat membantu. Pernah nggak Umi Mila ada perasaan mungkin capek menemani untuk merojaah, capek menemani syahid untuk menghafal Al-Quran, dan pernah nggak Umi Mila merasa menyerah dalam proses bersama Al-Quran ini, merasa capek, ya udah kalau seperti ini selesai aja, kemudian nggak mau melanjutkan untuk? Pernah Ustadz, jujur saya pernah, gitu ya. Yang ada fase-fase terberat yang kita alami, gitu ya. Itu bayangin aja ya, di saat kalau nggak salah itu di level 5, gitu ya, sekitar level 5, gitu ya. Jadi kita menghafal di surat At-Taubah, surat Hud, gitu ya. Itu fasenya terberat, gitu. Menghafal syahid ini sudah yang termasuk mengulang hafalan itu 20 kali itu udah pasti di kelasnya, kalau di kartu murojaahnya itu. Tapi itu posisinya nggak hafal-hafal. Dibandingkan teman-temannya yang hanya baru 3 kali mengulang 5 kali di kartu murojaahnya dan mereka lancar, gitu. Di situ rasanya benar-benar mau menyerah. Nggak ada, kayak ini anak nggak punya harapan, gitu. Dia nggak bisa jadi penghafal. Sudah diulang-ulang, tidak bisa, gitu ya. Dan itu fase terberatnya itu adalah ketika kita tidak mampu mengontrol diri kita. Ketika kita punya ekspektasi yang tinggi, tapi ternyata, gitu ya, Allah berikan ujian kalau kita bisa melihatnya sekarang, gitu ya. Allah kan pasti akan menguji siapa yang bersungguh-sungguh, siapa yang tidak, gitu kan. Itu pasti, gitu. Dan menurut saya semua orang penghafal itu punya ujiannya seperti itu. Dipaksa untuk menyerah dengan keadaan, gitu ya. Cuma tidak mau menyerah, gitu. Kita bayangin aja, syahid yang menjalani saja dia sudah sampai menangis setiap hari. Belum lagi dia melihat muka saya yang saat itu tidak bisa sabar menerima kondisi dia yang tidak hafal, gitu kan. Itu Masya Allah, gitu kan. Dan waktu ujian yang saya ingat, dia nangis, saya nangis, ustadznya juga nangis. Kenapa kok tiba-tiba yang tadinya bisa semuanya di level-level selanjutnya, kok di level ini stop, gitu, tidak bisa bergerak, gitu ya. Hafalan itu tidak bisa bergerak, seakan Allah menahannya, gitu, seakan Allah cabut, gitu. Itu yang bikin sedih. Apa yang membuat Umi bangkit untuk terus berjuang melanjutkan bersama Al-Quran? Banyak ya. Satu yang saya ingat, ya ini
rekan-rekan di Rutaba ini, Masya Allah ya, yang menguatkan gitu ya. Saat itu cuman bilang, Ustadz Henry yang waktu itu katakan, Quran itu sedang ingin berbicara sesuatu. Allah tengah ingin berbicara sesuatu. Dan saya lihat gitu ya, anak saya ini bukan termasuk seperti teman-teman lainnya Ustadz, yang cepat hafal. Bukan, antum tahu sendiri kan gitu ya. Dia butuh, kalau orang itu 5 kali bisa, anak saya tuh harus mengulang sekitar 25 kali sampai 30 kali baru bisa gitu. Dan wallahu alam ya, kenapa Allah takdirkan seperti itu gitu. Yang jelas dari proses saya mendampingi Syahid ini, Allah titipkan banyak ilmu gitu ya. Ketika teman-teman di Rutaba itu mengatakan Allah sedang ingin berbicara banyak hal, maka di situ saya tidak merasa sedih lagi dengan kegagalan yang dialami gitu ya, dengan proses-proses ujian yang harus mengulang gitu. Saya katakan dalam diri saya, kalaupun yang menyuruh berhenti itu sebenarnya hanya bisikan setan gitu ya, dan saya tidak akan menyerah terhadap setan gitu, karena saya punya Allah gitu kan. Jadi saya pun sering katakan kepada Syahid, gimana pun kita tidak akan menyerah ya nak gitu ya, sampai nanti memang Allah yang menakdirkan kita untuk berhenti. Ya, nggak bisa gitu. Bayangin antum, dia anak kecil gitu ya. Saya juga nggak tahu, saya berbicara ya sebagaimana hati saya untuk mengatakan sesuatu gitu, entah dia mengerti atau tidak gitu ya. Dan kita ya nangis sama-sama gitu, nanti murojaah sama-sama lagi gitu ya, nanti saling menguatkan, saling berpelukan, nggak apa-apa ya dek ya, toh kita ngulang-ngulang ada pahalanya kata Ustadz gitu. Kalau kakak ini kata saya, dia 10 kali terus dia hafal, berarti dia pahalanya cuma 10 gitu. Kita pahalanya lebih dari 10 hari ini gitu kan, seperti itu. Kita 20 kali pahalanya gitu. Dan kita ini menghafal, kita mau cari ridha Allah gitu. Mungkin kalau Allah ridho kita mengulang lebih banyak, kenapa kita harus menolak gitu? Kenapa kita harus menolak gitu ya? Maka kita terima ini ya dek ya gitu. Jadi itu yang membuat saya akhirnya terus bisa meneruskan perjuangan ini sampai habis gitu ya, dan sampai hari ini pun masih gitu, karena cita-cita terbesar kita kan anak-anak ini nanti bisa membacakan Al-Quran di hadapan Allah. Bagaimana nanti suaranya itu nanti benar-benar bisa diperdengarkan di hadapan Allah, itu cita-cita terbesarnya gitu kan. Jadi ketika nanti, ya nggak apa-apa kalau hari ini susah, hari ini harus mengorbankan waktu bermain, waktu beberapa jam kita dengan Quran gitu, karena kita mau menikmatinya nanti gitu, menikmatinya nanti bukan sekarang gitu. Baiklah sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan challenge sambung ayat. Baiklah, kita akan hadirkan Syahid tengah-tengah kita. Silakan Syahid. Insyaallah. Apa kabar Syahid hari ini? Insyaallah, alhamdulillah. Siap untuk sambung ayat kita? Insyaallah. Soal pertama, saya akan bacakan ayatnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah. Cukup. Soalan kedua, فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ. Masya Allah, luar biasa. Soal terakhir ya, semangat. كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ Luar biasa, alhamdulillah. Masya Allah. Terima kasih Syahid ya.
Alhamdulillah sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah dengar bersama, luar biasa mumtaz ya untuk sambung ayatnya. Kemudian Ustadz boleh tanya nggak Syahid? Tadi surat apa? Surat Al-Qiyamah. Surah Al-Qiyamah, luar biasa. Boleh tahu Al-Qiyamah itu di juz berapa? Juz 29, luar biasa mumtaz, Masya Allah. Semoga jadi hafiz Quran ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan nanti ya. Syahid sekarang alhamdulillah sudah selesai 30 juz nih ya. Kemudian prosesnya juga panjang yang Syahid lalui. Seandainya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Syahid, misalnya Syahid mau minta sama Allah, mau minta apa? Mau pergi haji. Mau pergi haji. Mau pergi haji bareng siapa? Bareng keluar. Bareng keluarga. Umi nggak diajak? Sama dia juga? Iya, semuanya. Diajak semuanya, luar biasa. Amin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan ya. Kemudian yang terakhir, doa dan harapan apa Umi untuk Syahid, kemudian untuk markas? Kalau untuk Syahid, Umi berdoa semoga Allah istiqomahkan. Amin, insyaallah. Allah semakin kuatkan keimanannya dan keberaniannya Amin, untuk insyaallah. membela agama Allah gitu ya. Dan harapannya adalah Syahid bisa bermanfaat untuk umat. Sebagaimana ketika dilahirkan, Umi sudah Berazam ya, merazamkan. Dari setiap kelahiran anak-anak, Umi doakan anak-anak ini sudah Umi relakan untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah di muka Pejuang bumi, Quran ya Syahid, gitu ya. biasa. Jadi apapun nanti Syahid gitu, mau jadi presiden, mau jadi tentara, mau jadi apa gitu ya, dia akan menjadi hamba Allah yang bisa menegakkan kalimat Allah di muka bumi. Kalau mau mondok di luar masih nego Ustaz ya. Masya Allah, Mudah-mudahan yes. nanti bisa bertemu guru-guru Quran ya, bertemu dengan guru-guru yang lainnya gitu ya, bisa bertambah ilmunya gitu ya, dan nanti bisa bermanfaat. Amin, insya Allah. Paling penting bermanfaat apapun nantinya gitu. Kemudian untuk Rutaba sendiri ya, mudah-mudahan ya Allah berikan keridhaan Amin, insya Allah. untuk apa yang kita kerjakan di Rutaba ini. Kemudian Allah senantiasa bimbing semua orang yang ada di Rutaba ini ya, dari yayasannya, siapapun orang yang terlibat di markas ini gitu ya. Apapun program yang ingin kita kerjakan, Allah senantiasa berikan hidayah dan petunjuknya bagi kita untuk menjalankan ini dengan sebaik-baiknya gitu. Amin. Dan mudah-mudahan setiap program yang dikerjakan oleh Rutaba, target kita kan satu rumah satu kota Quran ya. gitu ya. Kita mau syiar ini tersebar tidak hanya di Palembang saja, tapi bisa ke seluruh Sumsel gitu kan. Ini sudah banyak harapan gitu ya, seperti itu. Dan mudah-mudahan Allah mampukan gitu ya. Allah mampukan kita semua menjadi syiar kebaikan. Allah istiqomahkan kita menjadi pejuang-pejuang Al-Quran nanti sampai ajal kita menjemput. Mudah-mudahan Rutaba ini membawa keberkahan banyak orang gitu ya, bisa menjadi jalan kebaikan, bisa menjadi tempat mewujudkan mimpi para ya. orang tua yang menginginkan anaknya menghafal Quran sebelum mereka dipondokkan gitu. Itu harapannya Ustaz ya. Mudah-mudahan Allah ijabah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya subhanallah, mudah-mudahan harapan dan keinginan ya Umi Mila bersama keluarga dan juga harapan untuk Rutaba Markas Ihsan Qurani dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kami berterima kasih sudah hadir di podcast Keluarga Penghafal Quran, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghitung sebagai pahala untuk kita semua. Syahid sayang sama Umi. Dipeluk dong Uminya, coba. Ya, Masya Allah, luar biasa. Baik, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah kita bersama-sama tadi mendengar bagaimana keluarga penghafal Quran dalam prosesnya, dan subhanallah ya, tentunya setiap usaha pasti akan mudahkan, menjadah wajadah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka insya Allah akan mendapatkan. Demikianlah, terima kasih atas perhatiannya. Selamat bertemu kembali di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.